Salam Bapak Ibu, Saudara-saudari, senang berjumpa dengan Anda di dalam ibadah online bersama dengan kami Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang. Bila ibadah ini telah menjadi berkat bagi Anda, silakan Bapak Ibu, Saudara-saudari membagikan ibadah ini kepada keluarga, teman, atau kerabat Anda. Berikut MDC News. Family Day diadakan pada tanggal 18 Mei 2023. Silakan Bapak Ibu Saudara-saudari mendaftarkan diri kepada Bapak Sopan Hari Halawa dan ke Ketua Kesan masing-masing. Biaya pendaftaran untuk dewasa Rp15.000 per orang dan untuk anak usia 4 tahun sampai kelas 6 SD Rp10.000 per orang. Terakhir pendaftaran pada hari ini tanggal 7 Mei 2023. Mari kita membangun keintiman dan relasi kita dengan Tuhan dan menikmati hadirat-Nya. Menikmati Embun Surgawi yang diadakan setiap hari Selasa dan Kamis, dimulai pada pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Doa meneduhkan jiwa diadakan setiap hari Rabu, dimulai pada pukul 11 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat, yang dilaksanakan secara online melalui Zoom Meeting. Dan bermalam di hadirat-Nya diadakan setiap hari Jumat, dimulai pada pukul 19 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat, yang dilaksanakan secara onsite di gereja. Kegiatan kesan diadakan setiap hari Selasa, Rabu, dan Kamis, dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk info lebih lanjut, silakan menghubungi Ketua Kesan masing-masing. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang akan memberikan persembahan umum, persembahan persepuluhan dan persembahan misi, serta persembahan untuk pembangunan, dapat mentransfer ke rekening yang tertera di layar. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang, Bapak Ibu Saudara-saudari dapat mengikuti Facebook dan Instagram MDC Pangkal Pinang atau subscribe akun YouTube GKP BMDC Pangkal Pinang. Demikian info tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang, dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita datang kepada Tuhan pagi hari ini untuk memuji, memuliakan nama-Nya, sebab Dia Allah yang tak dapat ditandingi dengan apapun. Dia pengharapan di dalam hidup kita. Haleluya. Yes. Tak terlukiskan perbuatanmu, tak terselami pemikiranmu, karena Kau Tuhan di atas segalanya, Maha besar tiada bandingannya. Tak terlukiskan perbuatanmu, tak terselami pemikiranmu,
kekuatanmu, tak terselami pemikiranmu, karena Kau Tuhan di atas segalanya, Maha besar tiada bandingannya. Yesus perkasa yang telah membuktikan kasih-Nya sungguh hebat, tiada bandingannya. Bersorak-sorak bagi Raja mulia yang berikan kemenangan atas kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami percaya hanya Engkau satu-satunya Tuhan yang memberikan kemenangan yang kekal di dalam hidup kami. Haleluya. Biarlah kami terus meninggikan Engkau, Allah yang setia di dalam hidup kami. Yesus perkasa yang telah membuktikan kasih-Nya sungguh hebat, tiada bandingannya. Bersorak-sorak bagi Raja mulia yang berikan kemenangan atas kita. Yesus perkasa yang telah membuktikan kasih-Nya sungguh hebat, tiada bandingannya. Bersorak-sorak bagi Raja mulia yang berikan kemenangan atas kita. Haleluya. Haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita yang hidup. Haleluya. Sebab Dia Allah yang besar yang tiada tandingnya. Amin. Haleluya. Dalam hati kami naikkan pujian kepada-Mu di hadapan Allah yang besar, Raja di atas segala raja. Haleluya. Pada siapa Kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuhku gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan. Yes. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Pada siapa Kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan. Yes. Tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Yes. Sungguh tiada yang tertandingi dengan Engkau
Tuhan. Yes. Sebab Engkau Raja yang berdaulat atas hidup kami. Engkau Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Yes. Biarlah hati kami terus meninggikan Engkau, Allah sumber kekuatan dan pengharapan kami. Haleluya. Setara denganmu, hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu, hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Oh, yeah. Dan sore-sore kemuliaan bagi Tuhan kita yang hidup. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh hati kami bersyukur karena kasih-Mu yang besar yang telah Engkau buktikan. Berikan pengharapan baru di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau Allah yang besar. Kau Allah yang layak ditinggikan. Kau Raja yang berdaulat atas hidup kami. Engkau sumber kekuatan kami. Haleluya, haleluya. Dalam lemahku, ku perlukan-Mu. Kuasa-Mu Tuhan menguatkanku. Hanya padamu ku naikkan doaku. Ubah hatiku, berikan damai-Mu. Ku cari wajah-Mu, ku bersujud dan ku mengangkat tanganku. Ku percaya semua rancangan-Mu, Kau Bapa yang setia. Ku serahkan segenap hidupku.
Sebab Engkau satu-satunya Tuhan yang kami andalkan. Tidak ada yang lain selain Engkau Tuhan. Karena Engkau penyelamat di dalam hidup kami. Dan kami hanya berpegang kepada Engkau dengan iman kami. Bahwa Engkau Tuhan, sumber segalanya di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Oh, terima kasih. Satu-satunya yang ku andalkan, Satu-satunya yang percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulih. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita memasuki minggu yang pertama di bulan Mei di tahun 2023 ini. Dan tentunya kita sangat bersyukur kita dapat melewati 4 bulan di tahun ini. Tentunya kita senantiasa mengalami pemeliharaan Tuhan yang sempurna, baik secara jasmani, jiwani maupun secara rohani. Karena Allah adalah pribadi yang sanggup menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan di dalam hidup kita. Meskipun segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini mengalami perubahan dan bahkan mengalami kemerosotan. Namun ada satu pribadi yang tidak pernah berubah, yang tidak pernah mengalami kemerosotan, yang kekal adalah Allah sendiri. Segala sesuatu yang ada di bawah kolong langit ini adalah fana.
bersifat sementara, tidak ada yang abadi, tidak ada yang kekal, semuanya akan berakhir. Namun ada satu pribadi yang tidak pernah berubah, yang kekal, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dialah Alfa dan Omega, yaitu Allah dan firman-Nya. Firman Allah tidak akan berlalu, sebagaimana yang dikatakan di dalam Matius pasal yang ke-24, ayat yang ke-35. Langit dan bumi akan berlalu, namun firman Allah tetap untuk selama-lamanya. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, firman Allah yang dimateraikan oleh Roh Kudus di dalam kehidupan setiap orang percaya menjadi jaminan bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Dengan demikian kita hidup sebagai orang percaya tidak akan tergoyahkan. Meskipun keadaan berubah, meskipun keadaan mengalami kemerosotan, namun kita tetap dapat hidup di dalam kepastian dan hidup berkemenangan. Sebab hidup kita bukan karena melihat, tetapi karena percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Yesus dan firman Allah. Nah, dengan hidup mengandalkan Tuhan, maka kita akan mengalami kehidupan yang penuh dengan kemenangan. Meskipun kita hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tantangan dan rintangan dan di dalam ketidakpastian ini. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selama bulan Mei ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema hanya Dia yang sangat diandalkan. Only He is so relied upon. Hanya Dia yang sangat diandalkan. Dan di minggu yang pertama ini kita akan mempelajari topik yang pertama, yaitu tiada bandingnya, no equal. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kecenderungan dari manusia seringkali membandingkan dirinya dengan orang lain, bahkan Tuhan pun seringkali dibanding-bandingkan dengan hal-hal yang lain, dengan ilah, dengan berhala dan sebagainya. Tetapi sebetulnya Tuhan adalah pribadi yang tidak dapat dibandingkan dan tidak dapat dipertandingkan. Tuhan adalah pribadi yang esa, yang tidak ada yang sama dengan dirinya, tidak ada yang sebanding dengan dirinya, no equal. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebagaimana yang dijelaskan oleh Yesaya di dalam Yesaya pasal yang ke-40, ayat yang ke-12 sampai yang ke-19 dan ayat yang ke-21 sampai 26. Di situ dikatakan demikian, siapakah yang menakar air laut dengan lekuk tangannya dan mengukur langit dengan jengkal? Menyukat debu tanah dengan takaran, menimbang gunung-gunung dengan dacing, atau bukit-bukit dengan raca? Siapakah yang dapat mengatur roh Tuhan atau memberi petunjuk kepadanya sebagai nasihat? Kepada siapa Tuhan meminta nasihat dan mendapat pengertian? Dan siapa yang mengajar Tuhan untuk menjelaskan keadilan, atau siapa yang mengajar dia pengetahuan dan memberi dia petunjuk supaya ia bertindak dengan pengertian? Sesungguhnya bangsa-bangsa adalah seperti setitik air dalam timba dan dianggap seperti sebutir debu pada neraca. Sesungguhnya pulau-pulau tidak lebih dari abu halus beratnya. Libanon tidak mencukupi bagi kayu api dan marga satwanya tidak mencukupi bagi korban bakaran. Segala bangsa seperti tidak ada di hadapannya. Mereka dianggapnya hampa dan sia-sia saja. Jadi dengan siapa hendak kamu samakan Allah, dan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan Dia? Patungkah tukang besi menuangnya dan pandai emas melapisinya dengan emas, membuat rantai-rantai perak untuknya? Ayat yang ke-21, tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya? Tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan? Dia yang bertata di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang. Dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Dia yang membuat pembesar-pembesar menjadi tidak ada dan yang menjadikan hakim-hakim dunia sia-sia saja. Baru saja mereka ditanam, baru saja mereka ditabur, baru saja cangkok mereka berakar di dalam tanah.
Sudah juga ia meniup kepada mereka sehingga mereka kering dan diterbangkan oleh badai seperti jerami. Dengan siapa hendak kamu samakan aku? Seakan-akan aku seperti dia, firman yang maha kudus. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekalian. Satupun tiada yang tak hadir oleh sebab ia maha kuasa dan maha kuat. Bapak ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dari ayat-ayat yang kita baca kita melihat bahwa Allah adalah Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha mulia. Tidak ada yang dapat dibandingkan dengan dirinya. Tidak ada yang setara dengan dirinya. Alam semesta ini diciptakan oleh Dia. Semuanya tidak ada yang sebanding dengan Tuhan. Tuhan itu satu-satunya. Amin. Tidak ada bandingannya. Hal yang pertama adalah pernyataan dirinya yang tiada bandingnya. Bapak ibu saudara-saudari, Allah adalah Allah yang maha besar, Allah yang maha mulia, Allah yang tak terbatas, Allah yang maha segalanya. Namun ia menyatakan dirinya hadir ke dalam dunia ini, lahir sebagai manusia. Allah yang tiada bandingnya itu hadir dan mengambil rupa sebagai manusia. Dialah Yesus Kristus Tuhan kita. Kelahirannya ke dalam dunia ini telah dinubuatkan oleh Musa. Sebagaimana yang dicatat di dalam Ulangan pasal yang ke-18 ayat yang ke-15 sampai dengan 19. Firman Tuhan berkata demikian. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Tepat seperti yang kamu minta dahulu kepada Tuhan Allahmu di Gunung Horeb pada hari perkumpulan dengan berkata, tidak mau aku mendengar lagi suara Tuhan Allahku, dan api yang besar ini tidak mau aku melihatnya lagi, supaya jangan aku mati. Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, apa yang dikatakan mereka itu baik. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Bapak ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apa yang dituliskan di dalam Ulangan ini yang dinubuatkan oleh Musa, itu adalah pribadi daripada Yesus Kristus sendiri. Allah membangkitkan Musa di tengah-tengah umat Israel untuk membebaskan umat Israel, menuntun dan membawa mereka keluar dari Mesir, dari tanah perbudakan. Tetapi Yesus yang dibangkitkan oleh Allah di tengah-tengah umatnya adalah untuk membebaskan manusia dari perbudakan dosa. Hal tersebut juga dituliskan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat yang ke-22. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi di antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Allah menyatakan dirinya dalam pribadi Yesus Kristus yang membebaskan manusia dari perbudakan dosa. Allah yang menyatakan dirinya secara umum melalui karya ciptaannya. Allah menyatakan dirinya secara umum melalui akal budi yang dimiliki oleh manusia. Manusia memiliki kesadaran tentang adanya Allah. Namun saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Allah menyatakan pribadinya secara khusus kepada setiap orang yang percaya dan menerimanya, yaitu pernyataan yang tiada bandingnya melalui pribadi Yesus Kristus Tuhan kita. Allah yang transenden, Allah yang tak terhampiri itu menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Dialah Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Allah menyatakan dirinya dalam rupa manusia dan menjadi sama dengan manusia adalah pernyataan Allah yang tiada banding, yang tidak dimiliki oleh pribadi yang lainnya. Sehingga bagi setiap orang yang percaya kepadanya, mengenal Allah,
secara pribadi, dapat mengenal Dia secara dekat. Sebagaimana yang dikatakan dalam Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai yang ketiga. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh dengan kuasa. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus adalah wujud daripada Allah yang maha besar itu, di mana Allah menyatakan dirinya sebagai manusia di dalam pribadi Yesus Kristus. Dialah yang berkuasa, Dialah Allah yang menjadi manusia. Saudara-saudari, hal tersebut juga dijelaskan di dalam Kolose pasal 1 ayat yang ke-15 sampai dengan 16. Dikatakan demikian, Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, itulah hal yang pertama. Penyataan Allah kepada manusia di dalam pribadi Yesus Kristus itu tiada bandingnya. Nah, hal yang kedua adalah pengorbanannya yang tiada bandingnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tidak ada Allah yang rela meninggalkan kemuliaannya dan datang ke dalam dunia ini untuk mencari dan menyelamatkan manusia yang berdosa, kecuali Allah di dalam pribadi Yesus Kristus Tuhan kita. Allah yang maha kudus, Allah yang mulia telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Saudara-saudari, pengorbanan Kristus di kayu salib adalah pengorbanan yang tiada bandingnya. Di mana Allah yang kudus itu datang mencari manusia supaya manusia yang berdosa ini dapat diselamatkan. Saudara-saudari, sebagaimana dikatakan dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ketiga sampai yang keempat. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Alkitab menjelaskan bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia, yang mengorbankan dirinya, mati di kayu salib, dikuburkan, dan pada hari yang ketiga dibangkitkan dari antara orang mati. Maut telah dikalahkan. Pengorbanan Kristus itu tiada duanya, saudara. Kita dapat percaya dan mengenal Kristus itu semua karena kasih dan anugerahnya bagi kita. Setiap kita yang percaya kepada Dia memperoleh jaminan hidup yang kekal. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena usaha kita, tetapi karena kebaikan Tuhan di dalam pribadi Yesus Kristus yang telah mengorbankan dirinya bagi saya dan saudara. Hal inilah yang perlu kita syukuri di dalam kehidupan kita. Pengorbanan Kristus tiada bandingnya. Yang ketiga adalah janji Tuhan itu tiada bandingnya. Janji Allah adalah janji yang murni, yang tiada bandingnya. Dan apa yang dijanjikannya itu pasti digenapi oleh Tuhan. Janjinya melingkupi untuk hidup kita pada masa sekarang, bahkan sampai kepada hidup yang kekal. Dan apa yang dijanjikannya itu
Allah menjaminnya melalui firman-Nya dan dimeteraikannya oleh Roh Kudus. Sebagaimana yang dicatat di dalam 2 Korintus pasal 1 ayat yang ke-20 sampai dengan 22. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda milik-Nya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, janji Tuhan adalah janji yang pasti, janji yang tiada bandingnya. Bahkan Allah sendiri menjamin janjinya itu dengan firman-Nya yang kekal, dan juga Dia memberikan Roh Kudus-Nya sebagai jaminan untuk segala sesuatu yang telah Dia sediakan bagi setiap orang yang percaya kepada Dia. Amin, saudara. Itulah yang kita alami ketika kita percaya kepada Kristus. Itulah Allah yang kita sembah, yaitu Allah yang tiada bandingnya. Tiada bandingnya dalam menyatakan dirinya, tiada bandingnya dalam pengorbanannya, dan tiada bandingnya dari setiap janji-janjinya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sekarang sikap seperti apa yang harus kita miliki sebagai orang yang telah percaya kepada Kristus, yang mempercayai bahwa Allah adalah pribadi yang tiada bandingnya itu? Hal yang pertama, saudara-saudari, marilah kita terus berusaha semakin dalam untuk mengenal Tuhan. Mari kita memiliki kerinduan untuk semakin hari semakin mengenal Tuhan secara pribadi. Allah yang tiada bandingnya itu telah menyatakan dirinya secara khusus kepada setiap orang yang percaya. Bahkan Ia mengorbankan dirinya, mati di kayu salib, dan Ia memberikan firman dan Roh Kudus-Nya tinggal di dalam setiap pribadi orang percaya. Artinya Allah menghendaki supaya kita semakin mengenal Dia secara pribadi. Amin. Kita tidak hanya sekedar tahu tentang Tuhan yang tiada bandingnya itu. Kita tidak hanya sekedar berpikir tentang Tuhan. Kita tidak hanya membahas dan membicarakan tentang Tuhan yang tiada bandingnya itu. Sebagaimana yang dialami, yang terjadi kepada 2 orang murid yang berjalan menuju ke Emmaus. Ketika mereka dalam perjalanan, mereka menceritakan, bertukar pikiran satu dengan yang lain, membahas tentang peristiwa yang terjadi. Dan ketika mereka sedang bercakap-cakap, Tuhan Yesus hadir, berjalan bersama dengan mereka. Tuhan Yesus berkomunikasi dengan mereka, bahkan bertanya tentang apa yang mereka pikirkan, tentang apa yang mereka ceritakan, tentang apa yang mereka bahas pada saat itu. Saudara-saudari, tetapi dalam sepanjang perjalanan itu, ternyata mereka tidak mengenal bahwa itu adalah Yesus yang telah bangkit itu. Bahkan mereka menjelaskan kepada Yesus tentang peristiwa yang telah terjadi. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita dapat membacanya di dalam Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-13 sampai dengan 35. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tetapi marilah kita memiliki kerinduan, keinginan yang kuat untuk semakin hari semakin mengenal Tuhan dan mengalami Tuhan secara pribadi. Sebagaimana yang dicatat di dalam Hosea pasal yang ke-6 ayat yang ke-3. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Oleh karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudari, untuk mengenal Tuhan yang tiada bandingnya itu, kita harus menyediakan waktu secara khusus untuk berdiam di dalam hadirat Tuhan, memuji dan menyembah Dia, berdoa, dan senantiasa memiliki kesukaan untuk merenungkan firman Tuhan setiap hari. Hanya dengan demikian kita akan semakin mengenal pribadi Tuhan yang tak terbatas itu, dan kita mengalami kuasanya di dalam hidup kita. Amin, saudara. Dan hal yang kedua yang perlu kita miliki sebagai respon kita kepada pribadi yang tak tertandingi itu, kepada pribadi yang tidak dapat dibandingkan itu, yaitu hidup senantiasa mengandalkan Tuhan. Amin. Hidup senantiasa mengandalkan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, seringkali dunia dengan segala rekayasa yang dibuat dapat
membuat fokus hidup kita itu salah. Dan ketika kita salah memiliki fokus dalam hidup kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang kalah di dalam hidup ini. Sebagai orang yang percaya, kita harus senantiasa berjaga-jaga dan jangan sampai kita salah dalam memfokuskan diri. Nah saudara, tanpa disadari keindahan dunia dan segala yang ada menjadi sesuatu yang seringkali diandalkan oleh banyak orang. Padahal semuanya itu adalah fana. Semuanya itu akan berakhir. Tidak ada yang kekal. Dan semuanya dapat berubah dan mengalami kemerosotan. Hanya Allah yang kekal, yang tidak pernah berubah. Dialah pribadi satu-satunya yang dapat kita andalkan di dalam hidup kita. Allah yang tiada bandingnya. Di dalam Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-5 sampai yang ke-8 dicatat demikian. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik, ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Ayat yang ke-7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Bapak Ibu Saudara, tentunya kita ingin menjadi orang-orang yang berhasil, orang-orang yang mengalami hal-hal yang baik dalam hidup, yang terus dapat menghasilkan buah. Jadilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Karena orang yang mengandalkan Tuhan, firman Tuhan katakan, Tuhan memberkati orang-orang yang mengandalkan Dia. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita menyadari, kita tahu bahwa Allah yang kita sembah adalah pribadi yang tidak ada bandingannya itu. Mari kita senantiasa mengandalkan Dia di dalam seluruh kehidupan kita. Marilah kita senantiasa mengandalkan Tuhan yang tiada bandingnya itu, yang telah menyatakan dirinya, yang mengorbankan dirinya karena cintanya kepada kita, serta janji-janjinya yang pasti digenapi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudari, betapa kita mengucap syukur karena kita dapat mengenal Tuhan, Allah yang maha besar itu, Allah yang mulia itu, Allah yang tak terbatas itu, Allah yang maha segalanya itu, menyatakan dirinya secara khusus melalui pribadi Yesus Kristus. Dan ketika kita percaya kepada Dia, kita dapat mengalami kasih-Nya, kuasa-Nya yang besar itu. Allah yang tiada bandingnya menyatakan dirinya kepada kita menjadi manusia di dalam pribadi Yesus, mencari dan menyelamatkan manusia yang berdosa melalui pengorbanannya di kayu salib, serta memberikan janji dan menjamin setiap janjinya dengan firman-Nya dan oleh Roh Kudus-Nya yang dimeteraikan bagi setiap orang yang percaya. Saudara-saudari, jika hari ini kau belum percaya kepada Kristus dan saudara ingin mengalami kuasa-Nya, kasih-Nya serta janji-janjinya dalam hidup saudara yang tiada bandingnya itu, mari percaya dan terima Dia sebagai Tuhan dan juru selamatmu secara pribadi. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah percaya kepada Kristus, menerima Dia sebagai Tuhan dan juru selamat dalam hidupmu, marilah kita senantiasa memiliki kerinduan, keinginan yang dalam untuk semakin mengenal Tuhan, serta hidup senantiasa mengandalkan Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena Engkau Allah yang tiada bandingnya itu, menyatakan pribadimu, menyatakan dirimu menjadi manusia, sehingga kami dapat mengenal Engkau secara pribadi. Biarlah Tuhan hari-hari kami, senantiasa kami memiliki kerinduan dan kehausan untuk semakin mengenal Tuhan dalam hidup kami. Karena Engkau adalah Allah yang telah mengorbankan dirimu bagi setiap kami yang berdosa. Bahkan Engkau memberikan janji-janji yang luar biasa. Dan setiap janjimu pasti Engkau genapi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat anugerah-Mu dan kebaikan-Mu. Biarlah kami menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa mengandalkan Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang tiada bandingnya.
Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan mengingat pengorbanan Kristus di kayu salib, di mana Allah menyatakan dirinya, mengorbankan dirinya di kayu salib bagi setiap orang yang berdosa. Kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Namun sebelum kita bersama-sama menikmati roti dan anggur ini, mari kita berdoa secara pribadi, menyelidiki setiap hati kita. Jika ada dosa yang tersembunyi dan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, biarlah kita memohon ampun kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Mari Bapak, Ibu, Saudara, angkat roti ini yang adalah tubuh Kristus. Dan firman Tuhan berkata demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita terima roti ini dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat cawan ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum cawan ini dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat anugerah-Mu, buat pengorbanan-Mu di kayu salib. Tubuh-Mu terpecah-pecah, darah-Mu tercurah bagi setiap kami. Sehingga kami yang percaya dan menerima Engkau memperoleh pengampunan dari segala dosa dan pelanggaran kami. Bahkan Engkau memberikan jaminan akan hidup kami, baik hidup masa sekarang sampai hidup di dalam kekekalan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku,
Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini dengan ucapan syukur. Mari kita arahkan hati kita dan angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah dan bawalah berkat dari Allah Bapa, di dalam Yesus Kristus Tuhan kita yang mengasihi kita, serta oleh persekutuan Roh Kudus yang menuntun dan menyertai setiap saudara, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah diberkati, Tuhan katakan bersama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Shalom.